bukan yang putus di GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Ini adalah ininya dari pundak belakang. Kembali lagi, kali ini saya datang lagi ke lokasi yang ini ada di atas perbukitan. Jadi kali ini ada sesuatu seperti biasa yang ingin saya bahas, yang ingin saya jelaskan sambil kita nyantai di sini, sambil kita menikmati pemandangan yang sangat luar biasa, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung dirikan dulu playseat, habis itu nanti kita ada pembahasan. Oke teman-teman, kita sudah selesai mendirikan playseat, lalu mendirikan meja, dan di sini juga sudah mengeluarkan barang-barang yang saya bawa di tas backpack yang saya gunakan kali ini. Tentunya ini tas backpack Alps Active, teman-teman. Selain tas juga, di sini saya menggunakan outfit seperti biasa dari Alps Active, mulai dari kemeja, celana, lalu kaos dalam. Ini semuanya dari Alps Active karena memang untuk petualangan sahabat alam kali ini kita selalu bersama Alps Active, tentunya untuk menjelajahi alam ataupun hutan yang ada di sekitar kita, teman-teman. Nah, sekarang karena ada pembahasan yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Jadi biar gak nundutan, biar kita gak ngantuk, kita ngopi dulu, teman-teman. Nah, di sini tadi ini barang-barang yang saya bawa di dalam tas Alps Active ini. Ini ada kopi, terus ada cangkir, kompor, dan lain sebagainya. Ini muat, teman-teman. Dan ini saya sengaja bawa kopinya, racikan kopinya nanti kita manual aja. Jadi bukan yang instan, karena biar nikmat juga, coy. Sekarang kita ngopi dulu. Aromanya wangi banget, coy. Nah, ini dia. Biasanya kan kita pakai gula putih, sekarang kita pakai gula aren biar lebih nikmat, teman-teman. Tapi harus kita iris dulu, coy. Oke, teman-teman. Walaupun ini racikan manual dan hanya pakai gula aren, tapi nikmatnya tuh di sini, teman-teman. Aromanya, terus rasanya juga pasti ini. Wow, beda sama kopi-kopi instan yang biasanya saya minum, teman-teman. Oke, kita ngopi dulu. Oke teman-teman, ngopinya sudah, jadi kita seger lagi nih teman-teman, dan melek tentunya. Oke, jadi pembahasan kali ini karena memang di beberapa video saya sebelumnya saya juga sempat membandingkan antara ular jenis kobra Jawa dengan ular king cobra, karena memang ada beberapa komentar juga minta dibahas terkait si dua ular tersebut, dan itu sudah pernah saya bahas, teman-teman. Nah, sedangkan untuk pembahasan kali ini, mengingat ada komentar juga yang minta dibahas terkait
perbandingan antara si dua raja ular, antara king cobra dengan king koros. Jadi kali ini saya akan membahasnya teman-teman. Dan kebetulan juga ternyata ketika saya lihat di beberapa konten creator yang membahas tentang hewan, itu belum ada yang membahas secara langsung teman-teman, membandingkan entah itu kekurangan dan kelebihan dari kedua raja ular antara Colobrid dan Elapidae, king koros dan king cobra. Jadi kali ini kita akan membahas kedua sang raja tersebut teman-teman. Banyaknya spesies ular yang ada di Indonesia khususnya membuat kita terkadang susah untuk membedakan mana ular berbisa dan mana ular tidak berbisa. Contohnya ketika kita mendengar gelar king, kadang-kadang king koros pun itu dianggap sebagai ular yang berbisa karena di awalnya itu mereka memiliki gelar king. Jadi bukan hanya king cobra saja, tapi ada juga king koros. Jadi di Indonesia hanya ada dua ular yang memiliki gelar king tersebut. Gelar king tersebut tidak semata-mata diberikan ke kedua ular ini, tapi tentunya ada faktor-faktor tertentu, ada kemampuan-kemampuan tertentu yang dimiliki oleh kedua ular tersebut. Namun di sini saya sudah bawa kedua ularnya untuk memperlihatkan buat teman-teman apalagi yang masih awam terhadap jenis-jenis ular. Jadi saya ingin memperlihatkan secara spesifik dari mulai bentuknya, wujudnya, ciri-cirinya, coraknya, bahkan nanti saya akan menjelaskan terhadap kemampuan dan kekurangannya masing-masing. So yang pertama kita coba lihat dulu. Nah ini adalah maskot sahabat alam karena ini sudah ada di shelter saya selama 4 tahun. Nah ini adalah si rawing. Oke, nah lihat. Ini adalah ular yang selama ini saya pelihara, selama ini saya bawa ketika ada acara apapun, apalagi edukasi. Mengingat king koros ini merupakan salah satu ular yang memiliki gelar predikat king, namun ular ini tidak berbisa dan tidak berbahaya terhadap manusia. Nah, ini adalah Pithias carinata teman-teman, atau king koros. Sebetulnya saya sudah sering banget menjelaskan terkait spesifikasi dari si ular satu ini. Namun kali ini ada yang ingin saya jelaskan lebih detail terhadap si ular king koros satu ini. Kata beberapa orang, kenapa ular ini diberi gelar king? Karena dia katanya kebal terhadap bisa. Nah, itu akan saya bahas juga teman-teman. Nih lihat. Jadi ciri fisiknya, karena ini size-nya sudah jumbo ataupun besar, si rawing ini penampakan bentuknya itu seperti ini teman-teman. Dan untuk king koros juga ada beberapa jenis ya teman-teman. Dari keluarga Pithias itu ada Pithias koros, Pithias mucosus, Pithias carinata yang saya pegang ini. Terus ada Pithias apalagi ya teman-teman, saya lupa lagi. Jadi yang jelas dari keluarga Pithias itu yang paling besar itu adalah Pithias carinata ataupun king koros. Nah ternyata di balik ular ini bisa berukuran lebih dari 3 sampai pun 4 meter. Ternyata ular ini juga kenapa disebut sebagai king atau diberi gelar king, karena ular ini mampu memakan ular jenis lainnya alias kanibal teman-teman. Di beberapa video saya sebelumnya juga saya sempat memberi makan ular king koros ini dengan jenis ular yang lainnya. Mungkin nanti bisa ditayangkan video-videonya teman-teman. Jadi ular ini ketika di alamnya bisa memakan kodok, bisa memakan tikus, bahkan bisa memakan ular lagi. Sebetulnya ini digolongkan sebagai red snake sih, ataupun ular tikus, karena dominannya di beberapa daerah ini merupakan ular pemakan tikus teman-teman. Namun ternyata selain itu juga dia bisa memakan ular lain lagi alias kanibal. Nah nanti ada video-videonya ketika saya memberi makan si rawing ini atau si king koros ini dengan jenis ular lain. Jadi dia ini kanibal. Lalu apalagi yang dia miliki, kenapa dia disebut sebagai king? Pertama ukurannya. Jadi yang tadi di awal dia ini bisa mencapai ukuran 3 sampai pun 4 meter lebih. Dan dia ini adalah salah satu ular juga yang bersifat kanibal.
Dan yang ketiga, katanya dia ini kebal terhadap bisa ular lain. Dan itu sebetulnya menurut saya pribadi, teman-teman, tidak benar. Kenapa? Karena saya sempat membuktikannya secara langsung, sempat melihat secara langsung, bahkan mengalami ular king koros saya yang dulu di awal itu namanya si Manda, king koros mutiara juga. Jadi posisinya karena tadi saya kan menganggapnya si king koros ini kebal terhadap bisa nih teman-teman, bisa ular yang lain. Ternyata itu tidak benar. Kenapa? Karena saya melihat pada saat saya memberi makan si king koros tersebut dengan ular kobra Jawa, bahkan itu baby ya, bukan ukuran yang lebih gede ataupun yang sepadan. Itu bahkan ukurannya segede kelingking saya. Saya kasih makan ke ular king korosnya, dan ternyata karena si king korosnya itu makan dari bagian ekor, sehingga pas dia mau beres makan ke bagian kepala, ternyata si kepala ular kobra Jawanya gigit di bagian mulut king koros tersebut. Sehingga pada akhirnya dalam jangka waktu 2 hari sebetulnya nggak langsung spontan mati gitu teman-teman. Cuman mungkin karena bisanya agak sedikit kuat, jadi ular king koros tersebut mati dalam 2 hari. Dan itu prosesnya ternyata dia lemes, akhirnya dia terbujur kaku, tidak bernyawa teman-teman. Jadi kalau misalnya ada asumsi king koros kebal terhadap bisa ular yang berbisa, itu tidak benar. Karena saya punya videonya, nanti juga bisa ditayangkan, punya sumber lengkapnya, dan saya melihatnya secara langsung. Oke, sekarang kita naikkan si king kobranya. Set. Nah, lihat teman-teman. Ini kayaknya mereka ini pengen duel tuh, dari tadi kelihatan tuh. Tuh, wow, king kobranya mengeluarkan tedung, dang ding. Woi. Wow. Oke teman-teman, jadi yang ada di dalam akuarium ini adalah king cobra Ophiopagus-hana yang kemarin kita amankan dari makam yang ada di kampung pelosok teman-teman. Kebetulan ini king cobranya kenapa saya masukkan di sini, karena ukurannya ya masih kecil lah, masih juvenile teman-teman, jadi masih aman. Tuh lihat perbedaannya, lihat ketika king koros, kalau king koros defense biasanya mereka mengeluarkan kissing, sama sih mengeluarkan suara juga ya teman-teman. Cuman kalau king koros suaranya itu bahkan lebih cenderung seperti kerbau. Makanya di beberapa daerah ular king koros itu disebut sebagai ular kerbau, karena ketika mereka defense itu bisa mengeluarkan suara ngok, dan tedungnya bukan memipih ke pinggir seperti king cobra yang kalian lihat ini. Kalau king cobra dan kobra Jawa ke pinggir, tapi kalau king koros mereka menggembungkan bagian lehernya ini yang ada di sini ke bawah seperti ini nih, tuh. Lihat. Jadi kalau king koros seperti itu teman-teman ya, seperti ini. Itu defense-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman nemu king koros, lihat aja ciri-cirinya nanti. Dia kalau defense ke bawah apa enggak ngegembungnya. Tapi kalau ngegembungnya ke pinggir berarti itu king cobra teman-teman. Nah ini. Jadi ini adalah Ophiopagus-hana ataupun king cobra. Merupakan salah satu ular berbisa tinggi dan mematikan yang ada di dunia. Berbisa tinggi mematikan terpanjang dan terbesar ya teman-teman. Dari keluarga Elapidae, memiliki bisa neurotokin yang sangat kuat, memiliki bisa yang sangat lengkap, serta tidak cuma-cuma orang memberikan gelar king kepada ular satu ini, karena ular ini jelas adalah ular tercerdas dan terpintar di dunia. Kenapa? Karena ular ini merupakan ular yang bersifat teritorial ataupun menjaga habitatnya teman-teman, ataupun menjaga sarangnya. Nah, ular ini kita temukan beberapa kali, bahkan ada yang di sarangnya sambil mengerami telur. Nah, jadi ular king cobra ini ternyata merupakan ular yang benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Makanya kenapa dia disebut sebagai king cobra, dia juga merupakan ular yang kanibal teman-teman. Tuh, ini kira naon itu teh. Nah ini lihat teman-teman, si Rawing dari tadi kelihatannya gelisah banget ketika ngelihat si king cobra ini, padahal di kaca nih teman-teman. Oh iya nih, jadi kedua ular ini merupakan ular yang ovipar ataupun bertelur. Nah kalau king cobra saya sempat membuka
sarangnya dan jumlah telurnya itu kadang-kadang bisa mencapai 30 bahkan lebih teman-teman, 30 butir bahkan lebih. Kalau king koros saya belum melihatnya secara langsung di alamnya karena memang susah banget teman-teman. Dan si king cobra ini ukurannya itu bisa, size-nya itu bisa sampai ke 5 sampai 6 meter. Tapi yang saya lihat sejauh ini di beberapa artikel maupun berita itu paling panjang hanya 5 meteran saja teman-teman buat si king cobra. Oke teman-teman, lihat mereka ini kayaknya pengen benar-benar bertarung ya itu. Mungkin pembahasan kali ini itu saja. Jadi buat teman-teman yang mempertanyakan terkait keunggulan dan kekurangan dari masing-masing kedua raja ini, barusan sudah saya jelaskan teman-teman. Sebetulnya kenapa ular-ular ini diberi gelar king, karena mereka itu memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Tapi yang jelas kalau misalnya king cobra dengan king koros itu duel, feeling saya king koros lah yang akan tumbang, karena king koros ternyata tidak kebal terhadap bisa. So, dan kesimpulannya adalah kita harus lebih jelas lagi, lebih teliti lagi ketika kita ingin melihat ataupun membedakan mana ular berbisa dan mana ular tidak berbisa, karena tidak bisa dilihat dari corak maupun bentuk. Jadi kita harus melihat secara detail, secara rinci untuk si ular-ular yang ada di sekitar kita teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.